teman-teman Ratu PTN, perkenalkan aku Fadila Mariska Laili. Kalian boleh panggil aku Dila. Aku adalah mahasiswa IPB University atau Institut Pertanian Bogor, program studi Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia. Nah, kali ini aku mau sharing-sharing sama teman-teman semua terkait dengan kehidupan kuliah aku di IPB University dan juga terkait dengan program studi aku yaitu Ilmu Keluarga dan Konsumen. Kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di IKK dan IPB, terus gimana kehidupan kampusnya, aku bakal ceritain semua lewat satu vlog ini. So, stay tuned! Oke, mungkin aku bakal mulai dulu dari cerita kenapa sih aku pilih IPB University. Jadi sebelumnya adalah saat aku SMA, aku adalah anak IPA banget. Terus nilai rapot aku cukup bagus nih teman-teman di bidang biologi dan juga kimia, di dua mata pelajaran itu cukup bagus. Saat itu aku tetap pikirkan bahwa jurusan kedokteran adalah salah satu jurusan yang cocok buat aku. Tapi di satu sisi juga ternyata banyak banget nih teman-teman aku yang lain pengen masuk jurusan kedokteran. Dan aku akhirnya coba-coba cari tahu, aku main ke guru BK gitu kan. Kira-kira ada jurusan apa sih yang sekiranya dengan dua mata pelajaran ini tuh bisa membantu aku saat kuliah gitu kan. Akhirnya kata guru BK aku tuh bilang, udah coba aja ambil psikologi. Terus aku berpikir, aku coba-coba cari tahu juga, ternyata jurusan psikologi yang asalnya dari anak IPA itu sangat sedikit gitu di beberapa universitas. Bahkan di kota Bandung sendiri cuma ada satu yang misalnya bisa dibilang menerima anak IPA gitu kan. Dan itu juga adalah salah satu jurusan yang favorit banget dan banyak banget teman-teman satu sekolah yang pengen masuk ke jurusan itu. Akhirnya aku coba cari tahu lagi, ada lagi nggak sih Pak gitu kan. Aku nanya nih ke guru BK, ada lagi nggak sih Pak jurusan lain yang sekiranya nggak begitu banyak peminat tapi dia bagus gitu kan. Akhirnya sama guru BK aku diperkenalkan lah dengan satu jurusan, yaitu jurusan ilmu gizi. Nah, di jurusan ilmu gizi ini ternyata ada di dua universitas nih yang bagus teman-teman, ada di UI dan juga di IPB. Nah, awalnya aku nggak mau banget nih masuk IPB karena aku mikir IPB apa sih pertanian ya? Kok ada jurusan gizi sih di pertanian gitu kan. Akhirnya dari situ aku coba-coba cari tahu dan ternyata jurusan gizi di IPB itu adalah yang favorit dan juga yang paling bagus gitu kan di Indonesia. Nah, akhirnya yaudah deh, aku memantapkan hati aku untuk memilih IPB University dengan jurusan pertamaku adalah ilmu gizi. Dan kebetulan ini aku masukkan di list untuk SNMPTN gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku cuma ngambil gizi doang itu sangat-sangat gambling kan ya. Jadi akhirnya aku coba cari tahu lagi nih kira-kira ada jurusan lain nggak yang sekiranya relate lah dengan gizi, yang suka masak-masak, yang juga belajar biologi dan juga kimia gitu kan. Dan tiba-tiba aku menemukan jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Itu benar-benar asing banget teman-teman, kayak aku nggak tahu ini jurusannya apa, kok keluarga aja dipelajarin gitu kan. Akhirnya setelah aku cari tahu ternyata dia juga belajar psikologi nih teman-teman di ilmu keluarga dan konsumen ini. Terus juga belajar terkait dengan keilmuan keluarga, manajemen keuangan, manajemen ekonomi keluarga, perilaku konsumen. Terus kan aku merasa kayak wow, ini jurusan unik banget dan lengkap banget gitu loh kayaknya untuk pembelajaran kehidupan kedepannya gitu kan ya. Akhirnya setelah aku cari tahu lebih lanjut, ternyata dari jurusan ilmu keluarga dan konsumen ini aku bisa ngambil beberapa mata kuliah atau kita bisa bilangnya supporting course. Kalau di IPB itu minornya gitu ya. Nah, minornya ini tuh ternyata bisa ngambil mata kuliah gizi teman-teman. Dan akhirnya aku kayak yaudah deh, aku ngambil jurusan ini aja. Kalau misalkan aku nggak keterima di gizi, toh aku bisa keterima di IKK dan ngambil mata kuliah gizi kayak gitu. Nah, akhirnya saat SNMPTN aku masukin dua pilihan jurusan aku dengan satu kampus aja, yaitu IPB. Untuk pilihan tiganya aku nggak milih sama sekali, kayak aku bener-bener adalah dua jurusan ini aja gitu kan. Dan udah tibalah saatnya SNMPTN. Begitu pengumuman, ternyata aku keterima di jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Apakah aku nyesel? Enggak, aku sangat senang juga karena bisa dibilang siapa sih yang nggak terima SNMPTN gitu kan. Dan setelah itu juga
kita nggak perlu capek-capek lagi nih buat belajar SBMPTN gitu. Jadi aku ya udah aku lanjutin aja di jurusan ilmu keluarga dan konsumen. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang nanya, emangnya aku udah sebegitu percaya dirinya ya buat daftar dan lolos di SNMPTN? Enggak teman-teman, jadi aku juga masih ikutan les SBMPTN gitu kan, karena aku juga nggak tahu nih aku bakal lolos atau enggak. Tapi qadarullah ternyata aku lolos di SNMPTN, dan maka dari itu aku nggak melanjutkan les SBMPTN aku kayak gitu. Nah, di tahun pertama aku masuk di IPB University, kita bakalan ketemu sama yang namanya asrama dan PPKU. Jadi PPKU ini bisa dibilang adalah tingkat persiapan bersamanya atau TPB-nya di IPB University. PPKU itu adalah singkatan dari Program Pendidikan Kompetensi Umum. Nah, sebelum ke PPKU aku mau ceritain asrama sedikit ya. Jadi kita tuh wajib di asrama dulu selama 1 tahun nih teman-teman. Dari asrama juga kita bisa belajar terkait dengan toleransi, karena kita bakalan dipertemukan dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, benar-benar satu Indonesia itu ada di asrama nih teman-teman. Karena teman-teman dari daerah luar Pulau Jawa banyak juga yang memilih IPB sebagai tujuan mereka untuk berkuliah kayak gitu. Di satu kamar di asrama itu kita bisa berempat ataupun bertiga gitu satu kamarnya, dan itu tentunya adalah teman-teman dari berbeda daerah gitu, yang karakternya beda, budayanya beda. Maka dari itu aku banyak banget belajar toleransi pada saat aku asrama. Selain itu juga di asrama kita belajar terkait dengan disiplin waktu gitu kan, karena ada jam malam juga di asrama, jadi kita nggak boleh tuh ngelakuin jam malam atau nggak nanti kita kena sanksinya kayak gitu. Di asrama juga banyak banget kegiatan-kegiatan seru nih teman-teman. Seperti satu lorong itu bakalan ada event soga, atau soga itu semacam kayak perkumpulan gitu loh teman-teman. Nanti kita bisa macam-macam kegiatannya, mungkin bisa ngaji bersama, mungkin kita juga bisa sharing-sharing aja, atau kita main game bareng-bareng. Terus juga nanti ada perlombaan-perlombaan antar lorong ataupun antar gedung, karena gedung asrama untuk asrama putri sendiri ya itu ada 6 gedung teman-teman kayak gitu. Dan biasanya di beberapa event mungkin hari kemerdekaan segala macam itu bakal ada lomba-lomba. Selain itu di asrama juga ada pengurusannya teman-teman, jadi ada teman-teman dari GDA atau gugus disiplin asrama gitu. Biasanya nanti mereka tuh yang bakalan menertibkan anak-anak mahasiswa di asrama kayak gitu. Nah, lanjut di PPKU atau Program Pendidikan Kompetensi Umum. Di sini nanti kita bakalan kayak anak kelas 13 SMA lagi. Kita belajar mata kuliah matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama. Terus juga kita belajar pengantar kewirausahaan, pengantar ilmu pertanian, belajar olahraga juga teman-teman. Dan tentunya nanti di semester 2 juga bakalan ada mata kuliah tambahan dari jurusan masing-masing. Seperti jurusan aku itu bakalan diberikan mata kuliah pengantar ilmu keluarga dan pengantar psikologi. Nah, terus untuk pembagian kelas di tingkat 1 ini atau di PPKU ini tentunya disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Jadi kalau jurusan yang IPA banget bakal disatuin tuh sama anak-anak yang IPA banget. Terus juga anak yang agak IPA tapi IPS juga disesuaikan juga tuh, nanti satu kelaskan juga kayak gitu. Biasanya nanti anak-anak dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen mereka akan disatu kelaskan dengan yang sesuai mata kuliahnya gitu. Karena mata kuliah di PPKU ini ada yang umum dan ada juga yang mendalam gitu loh teman-teman. Makanya kenapa disesuaikan sesuai dengan klaster. Selain itu yang seru juga di PPKU juga ada Ormawa. Jadi kalian udah mulai bisa ikutan organisasi. Jadi Ormawa itu adalah organisasi mahasiswa dari mulai BEM dan juga DPM, sama satunya lagi ada Rohisnya juga teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan minat kalian masing-masing. Nah, anak tingkat 1 apa udah bisa ikut UKM? Udah bisa banget teman-teman. Biasanya nanti banyak banget kakak-kakak tingkat yang menawarkan kalian untuk masuk UKM yang kalian sukai. UKM di IPB itu banyak banget, dari mulai yang di cabang seni, cabang olahraga, saintifik, mungkin teman-teman yang suka penelitian gitu juga ada, yang biasanya buat karya ilmiah gitu kan. Terus juga ada juga UKM yang mengarahkan ke kewirausahaan ataupun misalkan organisasi volunteering yang sampai satu Indonesia ataupun global gitu, kayak ISEC or IAS gitu kan, dan masih banyak lagi kayak gitu. Nah, buat event-event yang ada di IPB University juga banyak banget teman-teman. Event besarnya itu ada MPKMB atau masa pengenalan kampus mahasiswa baru. Jadi sebelum kita
masuk kuliah itu kita bakalan ada MOS dulu yang namanya MPKMB gitu, dan kita udah pastinya udah tinggal di asrama terlebih dahulu sebelum MPKMB dimulai. Nah, udah ada MPKMB, ada event Genus atau Gebiar Nusantara. Ini biasanya karena di IPB itu banyak banget teman-teman dari daerah, otomatis teman-teman daerah ini membuat sebuah perkumpulan yang dinamakan organisasi mahasiswa daerah. Nah, di organisasi mahasiswa daerah ini nanti akan ada event besarnya di mana akan saling menyebarkan, memberitahukan budaya-budaya dari daerah masing-masing, dan nantinya ditampilkan di Genus ini teman-teman. Terus juga ada OMI atau Olimpiade Mahasiswa IPB. Ini biasanya semacam kegiatan olahraga antar fakultas gitu ya, ajang perlombaan antar fakultas di IPB University. Ada juga IAC atau IPB Art Contest. Nah, ini cabang seninya dari kegiatan yang mendukung minat mahasiswa ke arah sana, kayak gitu. Nah, itu tadi cerita tentang 1 tahun pertama aku di PPKU dan asrama, dan juga beberapa event yang ada di IPB University. Selanjutnya aku mau ceritain ke kalian terkait dengan kehidupan aku setelah aku memasuki program studi aku, yaitu ilmu keluarga dan konsumen. Memasuki tingkat 2 atau tahun kedua di IPB University, tentunya kita sudah mulai masuk ke jurusan kita atau program studi kita masing-masing. Nah, sebelum itu kita bakalan melakukan masa pengenalan dulu, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi atau departemen, teman-teman. Nah, setelah itu ketika kita masuk di tingkat pertama, aku baru tahu nih ternyata di IKK IPB itu kita belajarnya melalui 3 divisi keilmuan. Yang pertama ada divisi ilmu keluarga, yang kedua divisi perkembangan anak, dan yang ketiga itu adalah divisi ilmu konsumen dan ekonomi keluarga. Nah, apa sih yang dipelajari di situ? Kalian bisa cek di websitenya IKK IPB secara lebih lengkap pelajarannya ada apa aja. Namun secara garis besar di ilmu keluarga kita akan belajar terkait dengan perkembangan keluarga, belajar terkait dengan gender, belajar ekologi keluarga, belajar ketahanan keluarga. Terus juga di divisi perkembangan anak kita akan belajar terkait dengan tumbuh kembang manusia. Kita juga belajar terkait dengan psikologi anak. Kita belajar juga terkait dengan pengembangan karakter, pendidikan holistik. Jadi yang menyangkut dengan pengasuhan anak itu kita pelajari juga, teman-teman. Terus di divisi ilmu konsumen dan ekonomi keluarga kita akan belajar terkait dengan perilaku konsumen. Kita juga akan belajar terkait dengan pemasaran sosial, pengantar usaha ekonomi keluarga. Terus juga belajar terkait dengan riset, dan masih banyak lagi. Secara lebih lengkapnya kalian nanti cek ya di websitenya, oke? Nah, terus hal menarik yang bisa kamu dapatkan juga ketika kamu join di ilmu keluarga dan konsumen IPB adalah kamu bisa pergi exchange juga nih ke luar negeri. Jadi buat teman-teman yang pengen punya experience untuk pergi ke luar negeri, bisa banget buat masuk ke jurusan ini, karena IKK sendiri udah punya kerjasama nih teman-teman sama University Putra Malaysia, khususnya di Family Studies dan Consumer Science-nya di Fakulti Ekologi Manusia University Putra Malaysia. Nah, untungnya, alhamdulillahnya selama aku di IPB aku mendapatkan kesempatan itu. Pada saat aku semester 5, aku berangkat 1 semester ke Malaysia untuk belajar di sana. Dan SKS yang aku ambil di Malaysia itu bisa aku klaim balik di IPB untuk mengganti mata kuliah aku yang aku tinggalkan selama aku pergi exchange, kayak gitu. Meskipun memang ada beberapa mata kuliah yang harus aku ambil di semester ganjil berikutnya, kayak gitu. Nah, selain kamu bisa dapat relasi internasional dan bisa pergi ke luar negeri juga, selain University Putra Malaysia, IKK juga lagi coba menjalin kerjasama teman-teman dengan Seoul National University atau SNU yang ada di Korea Selatan. Nah, terus kalau misalkan nggak kesampaian nih pergi exchange gitu ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini, banyak banget juga kok kegiatan-kegiatan di IKK yang bisa menunjang kalian untuk mengimprove bahasa Inggris kalian dan juga keilmuan kalian, teman-teman. Jadi bakalan ada summer course juga setiap tahun yang diadakan oleh IKK IPB. Jadi jangan khawatir, kalian masih bisa ikutan gitu ya, dan tentunya bisa diklaim juga SKS-nya untuk kebutuhan kalian selama kuliah. Nah, selain itu juga IKK juga sering banget ngadain international seminar. Gak cuma IKK aja, tapi Fakultas Ekologi Manusianya juga sering banget ngadain international seminar. Jadi benar-benar bisa membantu kalian untuk mengimprove kekuatan bahasa Inggris kalian gitu ya, dan juga keilmuan kalian selama kalian berkuliah di IPB University. Jadi jangan ragu sih, kalau kata aku kalian bisa banget untuk membumi dan mendunia bersama IPB University, seperti tagline-nya dari Fakultas Ekologi Manusia yang membumi dan mendunia.
Nah, jadi di program S1 IKK juga kalian bisa memilih mata kuliah tambahan nih teman-teman. Ada yang namanya minor dan ada yang namanya SC atau supporting course. Kalau SC itu kalian berarti harus milih secara umum dan nanti berebut sama satu IPB biasanya ngambil mata kuliahnya. Kalau misalkan buat minor, IKK sendiri itu ada 3 pilihan teman-teman. Kalian mau ngambil di gizi, ngambil manajemen, atau kalian ngambil komunikasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ingat cerita aku di awal, aku milih IKK itu kan karena aku pengen ngambil gizi, tapi kenyataannya enggak. Setelah aku pergi ke Malaysia, aku lepas minor aku dan aku akhirnya jadi anak supporting course kayak gitu. Karena kalau misalkan aku masih ngambil minor, itu cukup banyak nanti mata kuliah yang harus aku selesaikan sampai aku semester 8 kayak gitu. Nah, nanti bedanya apa sih antara minor dan supporting course? Kalau misalkan minor, nanti kalian tuh akan ada tambahan saja teman-teman. Saat kalian lulus nanti ada keterangan kalian tuh punya keahlian kalian di bidang apa, apakah di bidang gizi, apakah di bidang manajemen, atau di bidang komunikasi kayak gitu. Kalau supporting course nggak ada gitu, jadi polosan aja kayak gitu. Nah, kurang lebih program studi S1 seperti itu teman-teman. Selain S1, IKK juga buka loh teman-teman untuk pasca sarjananya gitu ya, atau S2 dan S3-nya. Dan buat teman-teman nih misalkan yang pengen habis kuliah S1 pengen langsung lanjut S2, tapi masih pengen satu jalur nih sama jurusan S1, kalian boleh banget di IPB itu disediain yang namanya beasiswa sinergi. Jadi kalian bisa langsung fast track nih teman-teman, nambah 1 tahun, kalian langsung dapat gelar S2 kayak gitu. Dan itu juga dibeasiswain oleh IPB. Kalau misalkan nanti lewat 1 tahun, kalian berarti harus bayar UKT sekolah pasca sarjana kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih terkait dengan ilmu keluarga dan konsumen seperti itu teman-teman. Untuk prospek kerjanya dari program studi IKK itu sudah tersebar loh teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan kalian pengen jadi seorang peneliti, kalian juga bisa nih langsung daftar jadi seorang peneliti atau bekerja di bidang penelitian gitu ya, menjadi dosen atau researcher di pemerintahan kota atau pemerintahan provinsi. Itu bisa banget dan itu sangat dibutuhkan juga nih oleh pemerintah. Terus karena kita masih di bidang-bidang yang kayak pemerintahan gitu ya, di BUMN-nya ataupun di kementerian-kementerian juga bisa teman-teman. Kalian bisa masuk di BKKBN, kalian bisa masuk juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin teman-teman yang suka advokasi atau ngasih informasi-informasi gitu terkait dengan pembangunan keluarga gitu ya, boleh banget tuh masuk ke bagian KPPPA. Terus juga kalian bisa di Kementerian Sosial, di pemerintahan setempat daerah kalian juga bisa banget. Terus selain itu teman-teman juga kalau misalkan pengen kerja di bidang swasta, pengen di company-company besar juga kalian bisa ngambil bagian di HR atau human resource, ataupun kalian ngambil bagian konsumennya di customer development ataupun bagian konsumen yang lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya ketertarikannya lebih ke arah yang banyak ngomong gitu ya, yang jadi seorang PR atau misalkan jadi seorang jurnalis juga bisa banget, karena alumni kita, alumni IKK juga ada yang bekerja di bidang jurnalistik loh teman-teman. Selain itu untuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat pun ada, NGO pun ada gitu kan. Dan bahkan alumni-alumni IKK yang menjadi seorang wirausaha pun banyak sekali loh teman-teman. Mulai dari membuka sekolah, membuka usaha bisnis daycare, sampai dengan startup pun sudah mulai banyak alumni yang melakukan kerja seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk bidang lainnya, atau misalkan teman-teman pengen jadi seorang kerjanya tuh secara individual gitu ya, dan lebih suka mendengarkan curhat orang, kalian bisa menjadi seorang konselor keluarga, konselor tumbuh kembang anak, yang biasanya juga dibutuhkan di bagian-bagian sekolah ataupun di tempat konsultasi. Biasanya kayak gitu dibutuhkan banget loh teman-teman. Terus selain itu buat teman-teman mungkin yang pengen jadi seorang tenaga kependidikan, itu bisa banget juga karena kita belajar terkait dengan pendidikan holistik dan pengembangan karakter. Biasanya sekolah-sekolah karakter ataupun sekolah-sekolah dasar, TK, PAUD itu biasanya membutuhkan tenaga kita. So, aku rasa ini cocok banget sih buat kalian yang memang punya ketertarikan di bidang itu. Jadi bisa pilih IKK sebagai salah satu pilihan kalian untuk masuk di IPB University.
Nah, IKK juga itu masuknya lewat jalur IPA teman-teman, meskipun keilmuannya mungkin lebih ke arah IPS gitu ya, tapi kita tetap masuknya lewat IPA. Dan memang semua jurusan di IPB University menerima IPA meskipun jurusannya adalah jurusan ekonomi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen murtad gitu ya dari IPA ke IPS tapi nggak sanggup belajar sosum, kalian boleh banget milih IPB University sebagai salah satu pilihan kampus kalian. Nah, selain berkuliah di IKK saja dan juga pergi exchange ke luar negeri, aku juga mengembangkan diri aku dengan menjadi dan mengikuti gitu ya salah satu kegiatan yang memang bisa dibilang cukup banyak peminatnya gitu di IPB University, yaitu menjadi duta IPB. Kenapa sih aku pengen jadi duta IPB? Karena duta IPB itu adalah garda terdepan untuk promosi IPB University. Setiap tahunnya, biasanya saat libur semester, mahasiswa-mahasiswa daerah itu akan datang ke sekolah-sekolah teman-teman dan istilahnya menjelaskan gitu terkait dengan kampus mereka masing-masing. Dan salah satunya IPB juga melakukan itu. Nah, terus dengan menjadi duta, artinya aku bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, aku bisa memberikan informasi yang lebih banyak kepada teman-teman SMA, karena kita juga mempromosikan IPB itu kepada teman-teman SMA ya secara khusus, meskipun nantinya ada orang tua, masyarakat umum, bahkan tamu-tamu penting lainnya pun akan ada bagian promosinya tersendiri kayak gitu. Nah, dengan menjadi duta IPB itu adalah salah satu mimpi terbesar aku, dimana aku bisa membantu orang banyak untuk mau berkuliah, gimana pentingnya kuliah, terus juga kayak apa sih, kenapa sih kalian harus milih IPB, apa sih bagusnya IPB, itu aku bisa ngasih tahu nih ke teman-teman satu Indonesia gitu kan, apalagi sekarang lagi corona kayak gini, itu lagi pandemi kayak gini kan, aku bisa menyebarkan secara lebih luas secara daring kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di tahun 2020 kemarin aku terpilih menjadi salah satu duta IPB University dari Fakultas Ekologi Manusia. Dan memang setiap tahunnya duta IPB ini akan buka pendaftaran teman-teman. Selain kalian bisa dapat jas yang keren gitu ya untuk bekerja, tapi kita juga bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak. Saya bisa ketemu dengan orang-orang hebat di satu momen gitu kan, dan kamu tuh bisa membuka relasi yang lebih besar lagi gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kalian jadi duta dan dapat kesempatan untuk mendampingi para rektor dalam berbagai kegiatan, yang udah pasti dong itu adalah sebuah benefit yang jarang banget bisa kalian dapatkan kayak gitu. Nah, oke, teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu cerita aku di IPB University. Buat teman-teman nih semuanya yang masih merasa belum tahu mau masuk jurusan apa, kalian belum tahu mau kuliah di mana, kalian boleh cari tahu terkait dengan IPB University di website IPB di admisi.ipb.ac.id ataupun di sosial medianya IPB, baik di Instagram di @ipbofficial ataupun @duta_ipb, dan juga kalian bisa cari tahu lewat YouTube teman-teman di IPB TV kayak gitu. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa aku ceritakan adalah seperti itu, teman-teman boleh ambil baiknya, dan aku juga mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Good luck buat teman-teman semua, sukses selalu untuk perjalanan menuju kampus impian kalian. All the best wishes for you all, dan jangan lupa kalau misalkan pendidikan itu adalah nomor satu, dan tentunya dengan pendidikan kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang nanti. Tapi gak cuma ilmunya aja, semoga kalian juga bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan kalian masuk kuliah dimanapun kalian berkuliah nanti. Okay, that's all for me. Thank you for watching, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.